Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Cinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Di awal episode terakhir ini memperlihatkan Yoon Song bersiap menabrak Hyun Woo dan di sana Hae-in menghilang. Ketika polisi datang, ternyata Yoon Song menyuruh orang lain untuk menggantikannya sebagai pelaku. Sedangkan Hyun Woo dibawa ke rumah sakit. Dia pun mengingat kembali momen saat melamar Hae-in. Ketika itu Hae-in mengatakan jika mereka menikah, Hyun Woo pasti akan terkejut mengetahui siapa keluarganya. Karena keluarga mereka sangatlah berbeda. Ia takut jika Hyun Woo tak bisa akur dengan keluarganya dan Hae-in tak akan bisa memihaknya. Tapi Hyun Woo tetap merasa yakin untuk menikahi kekasihnya. Jika saja nanti Hae-in tak akan bisa memihaknya, maka Hyun Woo lah yang akan tetap memihak Hae-in apapun yang terjadi. Sehingga mereka tetap berada di sisi yang sama. Itulah pernikahan, apapun keadaannya mereka harus tetap berada di sisi dan bahtera yang sama. Jika perahu mereka terbalik, maka mereka akan tenggelam bersama-sama. Setelah itu orang tua Hyun Woo datang mencarinya ke rumah sakit. Namun ternyata Hyun Woo memilih kabur dari UGD dan mencari Kim Yang ke kantor Conan. Sedangkan Hae-in sendiri ternyata diculik oleh Yoon Song saat akan mencari Hyun Woo. Yoon Song lalu bertanya kenapa Hae-in menemui Hyun Woo lagi. Dengan membawa senapannya, Yoon Song mendekati Hae-in seakan dirinya sedang mengancamnya. Hae-in yang takut akhirnya jujur jika ia melihat buku catatan yang dikirim dari Jerman. Tulisan yang ada di dalamnya sangatlah mirip dengan tulisan miliknya. Tapi detail ceritanya sangat berbeda dengan cerita Yoon Song. Sehingga ia ingin memastikan itu semua pada Hyun Woo. Namun karena merasa keadaannya saat ini terancam, Hae-in pun berpura-pura mengatakan jika bisa saja orang lain meniru tulisannya dan dia akan lebih mempercayai Yoon Song. Hae-in lalu meminta maaf pada Yoon Song dan mengajaknya untuk pulang. Tapi di sana Eun Song menolak. Ia mengajak Hae-in untuk pergi dari sana dan mereka akan segera menikah. Saat fajar tiba, helikopter akan menjemput mereka dan membawa mereka pergi dari Korea. Sementara itu Kim Yang dan Conan terkejut melihat Hyun Woo yang datang ke sana. Ia ingin memastikan jika Kim Yang sudah menemukan kemana Hae-in pergi. Kemudian Grace pun memberitahu Mo Sul-hee jika Hyun Woo mengatakan padanya kalau Hae-in tiba-tiba saja menghilang dan yakin itu semua adalah perbuatan Yoon Song. Bisa saja hal itu akan menjadi masalah untuk Mo Sul-hee ke depannya karena sebentar lagi ia akan dilantik sebagai ketua Queen's Group. Ia pun berpura-pura mengatakan kalau Hyun Woo melarangnya untuk memberitahu Mo Sul-hee. Tapi tentu saja itu semua merupakan rencana Hyun Woo. Mo Sul-hee lalu teringat kalau Yoon Song mengancamnya dengan video ketua Hong. Dia pun menelpon orang kepercayaannya untuk memindahkan uang yang ada di brankas, tapi ia tak bisa mendapatkannya. Karena uang itu ternyata sudah diambil semua oleh Yoon Song. Sehingga kini Mo Sul-hee bergegas pergi menemui Yoon Song, sedangkan Kim Yang dan Hyun Woo bersiap untuk mengikuti rombongan mobil Mo Sul-hee. Tak lama kemudian mobil mereka tiba di villa tempat berburu keluarga Hong. Hyun Woo kemudian turun seorang diri dan meminta Kim Yang untuk menghubungi polisi. Di tengah hujan salju yang lebat, Hyun Woo melewati daerah terlarang agar bisa menerobos masuk. Dan beruntungnya, anjing putih milik Ajusi penjaga villa itu menuntunnya ke rumah, sehingga Hyun Woo lalu diberikan kunci pintu samping agar bisa masuk ke sana. Sedangkan Mo Sul-hee lalu meminta Yoon Song untuk memberikan uang dan file video ketua Hong padanya. Di sana Yoon Song lalu mengatakan jika ibunya tidak perlu khawatir karena dia sangatlah pintar menjaga rahasia. Kita pun akan dibawa flashback ke masa lalu ketika keluarga Hong berlibur di pantai saat kecelakaan aneh itu terjadi. Mo Sul-hee tiba-tiba mengajak ketua Hong untuk pergi berjalan-jalan dan dia pun di sana melihat Eun Song yang mencarinya. Sedangkan di pantai, Suwon dan Hae-in tiba-tiba terjatuh dari perahu dan Mo Sul-hee pergi ke sana untuk memastikan mereka. Dia pun berpura-pura menunjukkan kesedihannya. Dan saat kembali Yoon Song masih berada di sana. Dia mengetahui jika ibunya sengaja merusak perahu itu untuk melenyapkan Suwon dan Hae-in. Saat itu Eun Song kecil berpikir jika mereka berdua meninggal maka ia akan lebih cepat berkumpul bersama ibunya lagi. Sehingga ia mengatakan akan merahasiakan semua itu dan menunggu ibunya untuk datang menjemputnya kembali. Kemudian saat itu Eun Song terus menunggu sang ibu namun tak kunjung datang. Dan Mo Sul-hee sangat menyesal Hae-in tak mati saat itu.
Karena Hae-in kini menjadi perusak hubungannya dengan Hyun Song dan menghancurkan rencana awal Mo Sul-hee. Dan siapa sangka ternyata Hae-in mendengar percakapan mereka. Namun saat Mo Sul-hee mendekat, tiba-tiba listrik padam. Ya, itu semua adalah ulah Hyun-woo. Ia kemudian berhasil menemukan Hae-in dan membawanya pergi dari sana. Hae-in pun sangat khawatir melihat kondisi Hyun-woo saat ini. Tapi Hyun-woo meminta Hae-in untuk segera pergi mencari Kim Yang di gerbang utama. Namun di sana Hae-in menolak meninggalkan Hyun-woo. Hae-in mengatakan jika ia sudah mengetahui semua dan menyesal karena sudah mencurigai Hyun-woo. Ia lalu mengajak Hyun-woo untuk pergi bersama-sama. Sedangkan kini Hyun Song juga mencari mereka berdua dan berhasil menemukannya. Eun Song kemudian meminta Hae-in untuk datang padanya, namun Hae-in mengatakan walaupun ia hilang ingatan tapi dia juga merasa resah berada di sisinya dan tak menyukai Eun Song sama sekali. Karena terus memohon, Hae-in pun muak dengannya sehingga keluarlah kata-kata, "Langkahi dulu mayatku." Sehingga Hyun Song menyiapkan senapannya seolah akan menembak Hae-in dan tak lama polisi juga datang. Namun Hyun-woo menghalangi tembakan itu sehingga dialah yang tertembak. Sedangkan polisi terpaksa melepaskan tembakannya pada Hyun Song hingga akhirnya Hyun Song tewas di tempat. Sementara itu kini ambulans membawa Hyun-woo ke rumah sakit. Hae-in pun meminta Hyun-woo untuk tetap sadar dan bertahan. Sesampainya di rumah sakit, Hyun-woo kemudian mendapat penanganan darurat untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bahunya. Hae-in kemudian mengingat saat dirinya akan masuk ke ruang operasi di mana ia meminta Hyun-woo untuk tak kemana-mana dan tetap berada di sana sampai ia sadar. Dan dia pun sangat menyesal telah memperlakukan Hyun-woo dengan buruk. Sedangkan Mo Sul-hee kini berhasil menemukan keberadaan danang gelap yang sudah dipindahkan oleh Eun Song. Dia pun meminta anak buahnya untuk memindahkannya ke dalam mobil. Dan tak lama polisi datang menyampaikan kabar kematian Eun Song. Tentu saja sebagai seorang ibu pastilah sangat terkejut mendengar kabar anaknya meninggal. Dia pun teringat kembali saat meninggalkan Eun Song di panti asuhan. Ya, di balik jahatnya Eun Song ada luka di hatinya yang membuatnya seperti ini. Karena keserakahan sang ibu, ia harus rela terpisah dan merindukan kasih sayang ibunya di panti asuhan. Eun Song kecil yang begitu kesepian, begitu mendambakan kehadiran sosok ibu dan kasih sayangnya. Sedangkan sang ibu tengah sibuk menyusun rencana untuk mendapat kekayaan dan kekuasaan dari keluarga Hong. Hingga kematiannya, Hyun Song tetap menderita karena kesepian di dalam hatinya. Sementara itu di rumah keluarga Hong, Nyonya Sonhwa terlihat sedang melihat kembali album foto lama yang berisi foto-foto mereka saat berlibur di pantai. Saat melihat salah satu foto, ia pun teringat jika Nyonya Bong-e mengatakan kalau Hyun-woo pernah menolong anak yang tenggelam di pantai. Ketika ia akan memberitahu suaminya, tiba-tiba Bom-ja datang membawa kabar buruk. Orang tua Hyun-woo pun tiba lebih dahulu di rumah sakit. Ia pun menanyakan Hyun-woo pada Hae-in. Di sana Hae-in pun lalu menangis saat menjelaskan kejadiannya pada mereka. Kemudian Nyonya Bong-e pun lalu menenangkan Hae-in hingga tak lama keluarga Hong tiba. Nyonya Sonhwa kemudian mencoba menenangkan Nyonya Bong-e. Ia menceritakan jika dahulu saat kehilangan Suwan dirinya juga sangatlah terpukul. Dan selama ini mengira kalau Suwan tewas karena Hae-in. Tapi ternyata tidak. Ia pun membahas kembali cerita Nyonya Bong-e saat itu. Sampai akhirnya Nyonya Bong-e sadar kalau gadis kecil yang diselamatkan oleh anaknya adalah Hae-in. Nyonya Sonhwa pun menceritakan kejadian tersebut. Dan scene akan memperlihatkan saat Hyun-woo kecil menyelamatkan Hae-in kecil yang tenggelam. Mereka pun sadar jika anak-anak mereka memiliki takdir yang sangat luar biasa. Nyonya Sonhwa sangat menyesal karena telah memperlakukan Hyun-woo dengan buruk sebelumnya. Dirinya tak menyangka jika penyelamatnya berada di tengah keluarga mereka selama ini. Namun Nyonya Bong-e yang baik hati pun mengatakan yang lalu biarlah berlalu. Yang paling penting saat ini adalah berdoa agar Hyun-woo bisa selamat. Sekarang kita pun akan melihat sosok ibu yang memang benar-benar maruk dengan harta. Anak baru meninggal, ini dia udah hitung-hitungan saham milik Hyun Song. Dia meminta pengacaranya untuk segera membeli saham baru dengan dana gelap itu dan menggabungkannya dengan saham Hyun Song sehingga nantinya dia akan naik tahta menjadi ketua Queen's Group.
Sementara itu, kini keluarga Baek Hong bisa bernafas lega karena operasi Hyunwoo berhasil dan berjalan lancar dan tinggal menunggu Hyunwoo untuk siuman. Kemudian, scene singkat akan memperlihatkan Mo Sul-hee membuang tablet yang berisi file video kejahatannya. Hae-in mengungkapkan penyesalannya pada Hyunwoo karena ia bersikap buruk lagi pada Hyunwoo. Ia ingin Hyunwoo segera siuman karena Hae-in belum meminta maaf padanya. Ia mengungkapkan rasa cemas dan kerinduannya pada Hyunwoo. Hingga waktu pun berlalu, seharian menunggu Hae-in hanya minum air putih, menolak untuk makan dan tidak tidur. Dia hanya ingin melihat Hyunwoo segera siuman. 진짜야 아무것도 안 먹었다고. 백현우 씨 깰 때까지 난 이러고 있을 거야. 이렇게 무리하다가 확 쓰러져도 어쩔 수 없지 뭐. 좀 어지럽긴 한데. 이래도 안 일어날 거야? Tak menunggu lama ternyata iya. Akhirnya Hyunwoo sadar juga. Hae-in kemudian berterima kasih dan akan pergi memanggil dokter. Tapi Hyunwoo memegangnya dan menanyakan apakah Hae-in baik-baik saja. Tentu mendengar itu, Hae-in sangat tersentuh sekaligus merasa bersalah karena dengan kondisi Hyunwoo saat ini, ia masih sempat menanyakan keadaan Hae-in. Hae-in di sana lalu meminta maaf pada Hyunwoo karena tak bisa mengingat dan mengenalinya, serta berkata kejam pada Hyunwoo. Di sana, Hyunwoo juga meminta maaf karena dahulu ia juga pernah lupa betapa ia mencintai Hae-in dan selalu membuat Hae-in ini bersedih. Ia juga lupa dengan janjinya untuk melalui suka duka bersama-sama. Tak lama Nyonya Bong-e masuk bersama Mison. Mereka pun sangat senang mengetahui Hyunwoo yang sudah siuman dan memanggil semua keluarga. Keesokan harinya, Hae-in kembali membuka buku catatannya. Dia pun membaca tulisannya yang mengatakan, jika tak ingin menyesal maka jangan pernah melepaskan Baek Hyunwoo. Saat kembali, Hae-in kemudian melihat buku itu sudah berada di luar. Ketika membuka catatannya, ternyata sudah ada tulisan yang dibalas oleh Hyunwoo yang mengatakan, Hyunwoo ternyata pura-pura tertidur. Kini Hae-in mengetahuinya, dan Hae-in yang gengsi pun mengatakan kalau yang menulis catatan itu adalah Hong Hae-in yang lama. Walaupun lupa ingatan, tetap saja ya sifat gengsinya tak akan bisa hilang. Keesokan harinya, Hae-in bertanya pada Hyunwoo apakah semua yang ditulis oleh Hae-in tentang Hyunwoo sebelum hilang ingatan itu benar. Di mana Hyunwoo yang dituliskan adalah tampan, pintar, juara tinju, pernah menjadi pasukan khusus ketika wamil dan menjadi mahasiswa terbaik di sekolah hukumnya. Hal itu sangatlah sempurna untuk Hae-in. Dan di sana Hae-in mengira jika semuanya adalah karangan semata. Tapi Hyunwoo mengatakan kalau itu semua adalah fakta dan tak ada kebohongan sama sekali. Sangat tidak adil baginya karena Hyunwoo begitu mengetahui Hae-in, tapi Hae-in tak mengingat apa-apa tentang kenangan mereka berdua. Kemudian scene pun akan memperlihatkan Hong bersaudara sedang berkunjung ke makam sang ayah. Tuan Bom-sok juga meminta maaf pada ayahnya karena pertengkaran mereka selama ini. Mereka juga memberitahu jika kini mereka berkumpul kembali walaupun sang ayah tak bisa melihatnya secara langsung. Bom-ja lalu mengatakan akan membalaskan dendamnya pada Mo Sul-hee dan merebut hak mereka kembali. Setelah itu mereka kembali berdiskusi mengenai rencana untuk mengambil kembali saham Queen's Group dan menghalangi Mo Sul-hee mendapat saham lebih banyak lagi. Hyunwoo mengetahui jika Mo Sul-hee membeli saham menggunakan dana gelap dan itu adalah tindakan ilegal, sehingga ia akan mengajukan gugatan pembatalan dan menyerahkan dana gelap itu pada pemerintah. Dahi pun sadar jika dirinya akan terseret menjadi saksi bersama Grace karena mereka bersekongkol saat itu. Dahi kemudian mengajak Grace untuk menyerahkan diri ke polisi untuk menebus perbuatan mereka. Dahi mengatakan jika ia tidak ingin hidup seperti Eun-sung yang mendambakan cinta seumur hidupnya, tetapi hingga akhir hayatnya ia tak mendapatkannya sama sekali dan meninggal dalam keadaan yang kesepian. Dahi ingin menjalani hidup dengan ketenangan tanpa mengkhianati siapapun lagi. Ia ingin menjalani hidupnya dengan kebahagiaan dan kasih sayang bersama orang-orang yang dia cintai. Ia pun kemudian mengajak Suchol ke panti asuhannya dulu. Ia menceritakan jika dirinya selalu menunggu Suchol dan keluarganya datang berkunjung ke sana dan memperlihatkan boneka yang diberikan oleh Suchol saat itu. Ternyata Suchol tak mengira jika selama ini dirinya merupakan cinta pertama Dahi. Singkat cerita, persidangan Mo Sul-hee dimulai. Hyunwoo bertindak sebagai pengacara keluarga Hong. Ia menjelaskan mengenai penipuan-penipuan yang dilakukan Mo Sul-hee dan komplotannya demi mengambil alih kekuasaan keluarga Hong.
Di sana Mo Sul-hee kemudian berlagak sedih karena semua ini merupakan perbuatan anaknya yaitu Yeon Song dan tak mengetahui perbuatan anaknya sama sekali. 자식을 잃은 어미로서 이런 일을 계획했다는 것을. Namun Dahyul lalu bersaksi dan memberitahu jika semua itu adalah rencana dari Mo Sul-hee. Tapi sayangnya tak ada bukti kalau Mo Sul-hee memberinya perintah secara langsung. Sul-hee lalu membela diri jika Ketua Hong lah yang memberikan perusahaannya secara sukarela padanya karena Ketua Hong tak mempercayai keluarganya. Kemudian Hyun-woo lalu meminta Hae-in menjadi pembicara untuk menjelaskan kesaksiannya. Ia mengatakan jika Mo Sul-hee adalah dalang kecelakaan perahu dirinya dan Suwon 25 tahun yang lalu dan kematian kakeknya. Semua pun terkejut mendengar itu. Mereka meragukan pernyataan Hae-in karena baru saja menjalani operasi otak. Tapi Hyun-woo sudah menyiapkan bukti. Dia berhasil mendapatkan tablet berisi bukti milik Eun Song dan menukarnya dengan tablet yang palsu, sehingga bukti video itu bisa sampai ke pengadilan. Kini semua bukti sudah terpampang nyata. Tentu saja Mo Sul-hee lalu ditahan dan akan mendekam di penjara seumur hidupnya. 잠깐만요. 멈추세요. 저 죽이려. 살인 미수 혐의로 체포합니다. 봐봐. 야, 내가 뭘 잘못했어? 뭘 그렇게 잘못했어? Keluarga Hong kini kembali menjadi pemilik Queen's Group, sedangkan Dahi dan Grace bersedia menebus kesalahannya selama ini. Dan Mo Sul-hee harus merasakan kembali kejamnya dunia penjara di masa tuanya. Ya, itulah akibatnya karena serakah dengan harta sampai rela mengorbankan sang anak hingga anaknya menjadi orang yang jahat karena dirinya. Kehidupan yang lebih baik dan jauh lebih harmonis tengah dijalani oleh keluarga Hong. Suchol dengan tulus merawat Gonu dan menunggu Dahi keluar dari penjara. Sedangkan Bomja kini siap memulai hubungan baru dengan pujaan hati yaitu Yongsong. Sementara di Yongduri, Mi-son mendapat kabar dari ayah dan ibunya yang mengetahui niatnya untuk bercerai. Ternyata suami Mi-son ini menghubungi ayah mertuanya dan menjelaskan jika Jenny itu adalah profesornya di kampus dengan usia lanjut. Saat itu ponselnya tertinggal sehingga Jenny lah yang mengangkat telepon tersebut. Ayah dan ibunya pun memberikan Mi-son sebuah tiket pesawat agar ia bisa pergi menyusul suaminya ke Amerika dan melepaskan rindunya selama ini pada anak dan suaminya. Di sana ayahnya pun memberikan nasihat pada Mi-son kalau penyebab keretakan rumah tangga yang sesungguhnya adalah komunikasi yang buruk sehingga terjadilah kesalahpahaman hingga berujung niat untuk berpisah. Oh, I love you-냐? Me too-다! 엄마, 아버지. Setelah mengalami badai pernikahan yang sesungguhnya dan berhasil melewatinya, kini pernikahan yang dingin kembali hangat seperti pasangan yang akan selalu jatuh cinta setiap harinya. Hae-in sadar jika pernikahannya bersama Hyun-woo memiliki komunikasi yang sangat buruk dan penuh prasangka yang tak baik pada pasangan, sehingga semua itu memancing pertengkaran di antara mereka. 아기가 나 때문에 사라졌다고 얘기. 없어. 당신이 슬픈 만큼 나도 슬픈. 다 나 때문이라고. 내가 너랑 무슨 말을 하겠냐? Kini mereka berkomitmen untuk membicarakan hal-hal yang membuat mereka tak nyaman dan mengesampingkan ego masing-masing, serta menabung kenangan manis kembali sebanyak-banyaknya, layaknya menaruh permen di dalam toples mereka, sehingga jika mereka memiliki masalah, permen kenangan manis itu akan menjadi pengingat dan perekat hubungan mereka kembali. Sekarang mereka hanya perlu waktu dan mencari cara untuk mengumpulkan kenangan-kenangan manis itu bersama-sama. Singkat cerita, waktu berlalu begitu cepat. Kini Suchol dan Gonu menjemput sang istri yang baru keluar dari penjara. Di sana mereka melepas rindu. Suchol pun mengajak Chris untuk makan bersama di rumah mereka. Sedangkan hubungan Bibi Bomja dan Yongsong juga masih berjalan baik dan langgeng hingga saat ini. Sasana tinju Queens pun kini semakin ramai diminati oleh anak-anak untuk berlatih tinju dan bela diri. Para orang tua juga menikmati masa tua mereka bersama pasangannya dengan tenang dan nyaman. Tak perlu uang banyak untuk mendapatkannya. Dengan hal sederhana dan nyaman mereka sudah bisa mendapatkannya. Sedangkan Hae-in dan Hyun-woo kini menikmati indahnya rumah tangga mereka dan sedang mengumpulkan kenangan-kenangan manis mereka bersama-sama. Dari yang berdua kini mereka sudah bertiga memiliki malaikat kecil di tengah keluarga. Waktu pun berlalu semakin cepat, kini Hyun-woo terlihat sudah menua tanpa Hae-in di sampingnya. Dengan langkahnya yang rentah, Hyun-woo kembali mengunjungi tempat-tempat mereka dahulu. Dengan membawa bunga, ia pergi mengunjungi makam istrinya yaitu Hong Hae-in. Dan ternyata kakek tua yang Hae-in lihat saat berbulan madu bersama Hyun-woo adalah gambaran Hyun-woo di masa tua yang mengunjungi makam istri tercinta.
Hingga suatu hari Hyunwoo akhirnya menyusul Hae-in. Di hari Hyunwoo kembali, ia dijemput oleh malaikat cantiknya dan mereka pun bertemu kembali di dunia yang berbeda. Cinta sejati di akhir hayat. 같이 있을 테니까. Di epilog episode terakhir ini memperlihatkan foto-foto Baek Soo Bin, yaitu putri Hyunwoo dan Hae-in bersama kakek neneknya di Yongduri. Dan akhirnya cerita Queen of Tears ini tamat sudah dengan ending yang sangat indah, di mana akhirnya dua sejoli itu bersatu hingga dipertemukan kembali di dunia yang berbeda, menjadi cinta sejati di keabadian. Pelajaran yang bisa kita ambil dari drama ini banyak ya, apalagi mengenai kehidupan rumah tangga. Mengenal arti komitmen pernikahan seutuhnya, janji suci setia hingga maut memisahkan. Drama ini juga memberikan motivasi untuk yang sudah menikah ataupun yang belum ya. Kalau yang belum bisa cari suami yang kayak Baek Hyunwoo. Nah, kalau yang sudah, kita bisa lihat bagaimana menghidupkan kembali cinta yang sudah pudar itu dengan komunikasi, introspeksi, dan mempercayai pasangan. Kalau punya masalah, jangan curhat ke orang, tapi berdoa pada Tuhan. Kalau bosan, yang ngomong, cerita, kasih tahu pasangannya. Jangan malah cari orang ketiga sebagai penglipur lara. Oke, thank you. Terima kasih sudah mendengar ocehan ini. Bye!